Nah, hadis yang lain yang bisa kita gunakan sebagai pendukung adalah dari hadis. Hadis ini adalah Sahih Muslim 1.2297 ya, saya sudah kasih referensinya juga. Bunyinya begini, tahukah kalian kemana perginya matahari saat itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sungguhnya matahari ini berjalan hingga sampai ke tempat menetapnya di bawah arsy. Lalu dia bersungkur sujud dan senantiasa demikian hingga dikatakan kepadanya, bangunlah, kembalilah ke tempatmu pertama kali datang. Kemudian dia kembali datang di waktu pagi dan terbit di tempat terbitnya. Kemudian dia berjalan hingga sampai ke tempat menetapnya di bawah arsy. Lalu dia bersungkur sujud dan senantiasa demikian hingga dikatakan kepadanya, bangunlah, kembalilah di tempatmu pertama kali datang. Kemudian dia kembali datang pada waktu pergi dan terbit di tempat terbitnya. Kemudian dia berjalan lagi sementara manusia tidak mengingkarinya sedikit pun hingga dia kembali ke tempat menetapnya di bawah arsy. Hingga dikatakan kepadanya, bangunlah, terbitlah di tempatmu terbenam. Kemudian dia kembali datang di waktu pagi dan terbit dari tempat terbenamnya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu kapan itu terjadinya? Hal itu terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ini Sahih Muslim, dan saya juga kasih referensinya di sini ya. Dan pertama yang perlu dianalisis bahwa Nabi Muhammad ini menganggap bahwa matahari lah yang bergerak, ya, bergerak dan bukan bumi. Ini dilihat dari kata-kata sesungguhnya matahari ini berjalan hingga sampai ke tempat menetapnya di bawah arsy, lalu dia bersungkur sujud dan senantiasa demikian hingga dikatakan kepadanya, bangunlah, kemudian kembalilah ke tempat pertama kali datang. Kemudian dia kembali di waktu pagi dan seterusnya seperti itu. Jadi pergerakan matahari ini dianggapnya matahari yang bergerak, bukan karena bumilah yang berputar, karena siang dan malam ini kan terjadi karena bumi yang berputar. Dan kemudian analisis berikutnya adalah pada hari kiamat, maksudnya adalah hingga dikatakan kepadanya, bangunlah, terbitlah dari tempatmu terbenam. Kemudian dia kembali datang di waktu pagi dan terbit di tempat terbenamnya, terbit di sebelah barat, maksudnya bahwa setelah dia bergerak dia dihalangi untuk kembali ke tempatnya dia terbit untuk tetap di tempatnya, dan kemudian dia terbit dari barat. Artinya bahwa di sini jelas geosentris dan bukan heliosentris. Kalau seandainya Muhammad mengerti bahwa matahari bergerak ini hanyalah karena bumi yang berputar, yang artinya perputarannya harus berbalik arah, nah dia tidak tahu sehingga mengatakan bahwa matahari kecil dan dia bergerak mengitari matahari, kan begitu. Nah ini adalah hadis-hadis dari hari kiamat nih ya. Kalau kiamat itu kita lihat dari kata berikut, hal itu terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Artinya bahwa pada saat itu udah waktunya manusia untuk dihitung amalan-amalannya. Nah di hadis ini juga didukung oleh hadis-hadis lain yang mengatakan pada saat hari kiamat matahari terbit di sebelah barat. Demikian. Sekian dulu tentang pergerakan matahari. Mungkin Anda akan beralasan seperti yang diramalkan pada episode Peta Ilmu Hakikat, tapi nggak apa-apa, teruskan saja. Itu hanya perjalanan untuk mencari ilmu hakikat. Pada episode selanjutnya kita bahas ayat yang lain. So, tetaplah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang berintelektual, namun justru kadang kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.